Wah, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Ini Tuhan, kita masih bisa berjumpa lagi pagi hari ini. Semuanya karena Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sama-sama kita akan mengangkat hati pujian kita yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Tuhan disenangkan pagi hari ini lewat apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan lewat ibadah kita. Sama-sama kita naikkan pujian 1407, saudara. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Seringkali mengeluh, bebanku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, amin, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, haleluya, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Seringkali mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Oh, Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Sampai angkat tangan dengan iman. Besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasa-Nya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar,
terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, tiada yang terbesar, tiada yang terbesar, tiada yang terbesar, tiada yang Allah yang sangat menolong, Allah yang perkasa. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Ajaib tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bangga kami memiliki Allah yang besar, Allah penolong kami yang sudah terbukti, Allah penolong kami yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur, kami kembali mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai hari kami, sebelum kami melakukan aktivitas kami datang di hadirat Tuhan, kami duduk di kaki Tuhan, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pagi hari ini, karena kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat tanpa Engkau beserta dengan kami. Tolong kami Tuhan, ada bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul masih yang akan membagikan firman Tuhan. Mari sembunyikan di belakang salib-Mu, agar kiranya kata-kata yang keluar dari mulut lidahnya adalah firman yang daripada Tuhan saja, yang memberkati kami, yang menolong kami, yang menuntun kami sepanjang jalan kami. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini dalam pembacaan firman Tuhan Wahyu pasalnya yang kedua, saudara. Wahyu pasalnya yang kedua, kita akan lihat pada ayat pertama sampai ayatnya yang keempat, saudara. Wahyu 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ya yang seringkali memang dari 7 sidang jemaat, dari 7 malaikat jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu 2 dan 3, ya saudaraku, ada beberapa yang menonjol, saudara, ya. Dan salah satunya adalah jemaat Efesus. Jemaat ini bukanlah jemaat yang bobrok, saudara, jemaat yang luar biasa, ya. Itulah sebabnya Yohanes
di dalam suratan Wahyu, di dalam kitab Wahyu, memuji apa yang sudah dilakukan. Dikatakan ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini jemaat hebat. Ini jemaat jempolan, saudara. Ya, ini jemaat yang bisa jadi contoh di dalam ketekunannya, di dalam pekerjaannya, saudaraku, di dalam pelayanannya. Ini jemaat yang luar biasa, saudara. Ya, saudara. Tetapi kemudian, saudaraku, ada sesuatu yang mengganjal di sini, yang kemudian ditulis di dalam ayatnya yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, ya, Yohanes katakan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, ini yang jadi permasalahan dalam kekristenan, saudara, sesungguhnya, ya, tentang komitmen. Sama-sama bilang sama saya, komitmen. Ya. Kekristenan itu nggak ada masalah ketika di dalam pelayanan, ya. Apalagi ketika orang dikuasai dengan cinta mula-mula, kasih yang mula-mula. Oh, begitu luar biasa. Ketika seseorang baru mengenal Tuhan, baru dibaptis, baru penuh dengan Roh Kudus. Ketika saya baru selesai sekolah Alkitab, wah, luar biasa, saudara. Ya, menyala-nyala api itu, ya, menyala-nyala semangat itu, saudara. Tetapi kemudian lawan daripada kekristenan, saudaraku, ya, kekuatan yang harus kita bisa kalahkan di dalam iman, perjalanan iman saya dan saudara adalah waktu. Ya, musuh terbesar kita sesungguhnya salah satunya adalah waktu, saudara. Karena kemudian dengan berjalannya waktu seringkali semangat itu jadi hilang, komitmen itu jadi pudar, semua yang baik-baik itu jadi tidak baik lagi. Karena apa? Karena perjalanan waktu. Ini yang jadi masalahnya. Benar, saudara, ya, jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa. Tetapi kemudian di satu titik tertentu, di bagian waktu tertentu, mereka kemudian sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya nggak ngerti pengertiannya seperti apa. Ya, saya mungkin, ya, ini paling tidak, ya, ini udah apa namanya? Ini sesuatu yang bagusnya begini, saudara. Keadaan jemaat Efesus, mereka masih melayani, mereka masih berbuat, mereka masih mengerjakan ini dan itu, mereka masih mengerjakan segala sesuatunya, tetapi tidak lagi dilandasi dengan kasih. Ya, bisa. Orang mengerjakan segala sesuatu cuma pengen dilihat orang. Orang mengerjakan segala sesuatu karena keuntungan. Orang mengerjakan segala sesuatu untuk saing-saingan. Bisa. Harusnya dasar motivasi kita melayani Tuhan karena kita kasih sama Tuhan. Amin, saudara. Karena satu hal saja, karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah itu energi yang nggak pernah habis-habis. Dasar itu yang harus kita pertahankan. Dasarnya kasih, dasarnya cinta sama Tuhan. Bukan karena yang lain. Saya harus berjuang dalam diri saya supaya apa yang saya kerjakan bukan karena sesuatu kepentingan saya, tapi hanya karena saya mencintai Tuhan yang sudah berbuat baik dan menyelamatkan hidup saya. Saudara, puji Tuhan kalau saudara masih ada dalam pelayanan, saudara masih sampai terakhir, saudara masih beribadah setia, saudara masih melakukan ini dan itu. Tapi pertanyaannya buat kita semua, saudara, adakah kita masih mengerjakan segala sesuatunya dengan dasar yang sama?
Yang Tuhan mau itu ada sama saya dan saudara, dasarnya adalah kasih. Kasih yang jadi dasar, kasih yang jadi landasannya. Kita ngerjain ini, kita ngerjain itu, cuman apa? Cuman karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara? Karena kita mau menyukakan hati Tuhan. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita lagi. Kita bersyukur sebentar lagi ya, PSBB sudah berakhir. Kita masuk di new normal. Ya, artinya kita sudah mulai bebas. Ya. Saya sih pengennya hari Senin, ya saudara, hari Senin kita sudah bisa doa pagi sebetulnya, saudara. Saya mau lihat kondisi, karena sepertinya sudah bisa, saudara. Cuman buat doa pagi saja sudah bisa. Ya. Tapi ayo sama-sama kita sama-sama memeriksa dasar apa sih selama ini, ya. Dan apa yang dasar yang kita mau taruh di dalam ibadah, di dalam kita mengikut Tuhan di hari selanjutnya. Anggaplah besok setelah PSBB, ya, setelah COVID ini menjadi sebuah babak baru di dalam perjalanan era kehidupan Kristen kita. Ini menjadi sebuah babak baru, pengalaman yang baru. Apa, saudara? Apa yang kita mau taruh menjadi sebuah dasar untuk kita ikut Tuhan di hari ke depan? Karena saya percaya kalau dasarnya salah, hancur kita semua. Kalau dasarnya salah, pelayanan saya akan hancur, iman saya akan hancur, semuanya akan hancur. Makanya firman Tuhan mengatakan kepada jemaat di Efesus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kenapa? Karena sekarang sudah beda mereka. Mereka masih ada di dalam pelayanan. Mereka masih bergerak, mereka masih beraktivitas buat Tuhan. Tetapi dasarnya bukan lagi kasih. Makanya dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita seringkali gampang menuduh, mengatakan orang sudah jatuh dalam dosa. Ya saudara, tetapi ternyata ketika kehidupan seseorang, motivasinya di dalam pengiringan, di dalam pelayanannya bukan lagi kasih kepada Tuhan, maka orang itu sudah jatuh. Orang itu sudah jatuh. Saudara, mari sama-sama kita melihat kehidupan kita. Kita nggak bisa pakai pengalaman yang lalu. Kekristenan kita nggak bisa bangga dengan apa yang kita sudah kerjakan di hari-hari yang lalu. Ini juga yang menjadi pelajaran kita. Kenapa? Karena jemaat Efesus yang lalu-lalu ini jempolan. Tapi yang sekarang, ya, nah itulah yang menjadi teguran Tuhan lewat Yohanes, saudara. Keadaan mereka sudah berubah, ya. Kadar kualitas hati di dalam pengiringan, dalam pelayanan mereka sudah berubah. Kita nggak bisa pakai standar, kita nggak bisa pakai cerita yang lama. Cerita saya dalam saya melayani Tuhan yang lalu-lalu 10 tahun, 20 tahun yang lalu, saudara. Ya. Ceritanya adalah cerita hari ini, seperti apa saya hari ini, bagaimana saya hari ini. Seperti apa saudara hari ini, bagaimana saudara hari ini. Itu yang penting. Karena pengalaman kemarin sudah berlalu. Ya, yang sering kali saya katakan, ada seorang ibu gembala mengatakan, saudaraku, ya, itu sangat memberkati saya sekali. Kemenangan kemarin itu berakhir tadi malam. Ya, kita nggak bisa bawa kemenangan kemarin di hari ini. Kemenangan kemarin itu berakhirnya tadi malam. Waktu kita tidur, tutup mata, kita tidur, kemenangan itu sudah berakhir. Artinya begini, kita nggak bisa bawa. Artinya begini, hari ini harus ada kemenangan yang baru. Ada amin, saudara. Harus ada prestasi yang baru. Harus ada sesuatu yang berkualitas yang baru yang kita harus kerjakan di hari ini. Bisa bilang amin, saudara. Kita nggak bisa bawa, kita nggak bisa bangga. Benar, yang kemarin itu bagus, tapi nggak bisa, saudara. Mari sama-sama kita melihat kehidupan kita. Ini firman juga buat saya. Ini firman buat setiap kita.
Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Itulah sebabnya Dia masih mau menegur, Dia masih mau mengingatkan, Dia masih mau lewat firman-Nya. Saya percaya Dia memulihkan saya dan saudara. Ada amin saudaraku ya. Dia akan memulihkan kehidupan kita. Motivasi yang salah, saudara, dasar-dasar keiman yang salah. Ya, Tuhan mau kita bongkar, kita ganti dengan yang baru. Daripada kita teruskan, saudara, nanti kita akan seperti membangun bangunan di atas pasir katanya. Ada dua hal yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ada orang yang membangun di atas batu, ada orang yang membangun di atas pasir. Cepat membangun di atas pasir itu kenapa? Karena dia nggak usah gali-gali, tinggal templok aja, tinggal taruh saja. Tapi di atas batu beda, saudara. Ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dibuat dulu. Saudara, yuk sama-sama kita melihat kehidupan kita. Termasuk saya juga, termasuk semua, tanpa terkecuali. Kita nggak bisa pakai pengalaman yang kemarin di hari ini. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, Matius pasal 7, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan tanda-tanda mujizat demi namamu. Tapi kemudian jawaban surga berkata begini, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Yuk saudara, pagi ini di akhir pekan, hari Sabtu, besok kita beribadah walaupun masih online. Kita berdoa minggu depan kita sudah bisa berkumpul, saudara. Amin, saudara ya. Kita sudah bisa berkumpul lagi, saudara. Bahkan saya katakan tadi hari Senin saya berharap kita sudah bisa 2 pagi. Cuman saya nanti masih lihat lagi, nanti tunggu perkembangan, tunggu pengumuman selanjutnya, saudara. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan, ya saudara. Sebetulnya menyenangkan Tuhan yang lebih tinggi adalah apa? Lewat kehidupan kita, lewat sikap hidup kita, ya. Tetapi menyembah Tuhan juga itu adalah sebuah cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan. 10:44, saudara. Biarlah ini pujian menjadi doa saya dan saudara. Ya, ini menjadi permohonan kita kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita menghampiri Tuhan dan kita mohonkan lewat pujian ini kepada Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kudus selalu hadirmu di hidupku, memulihkan
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah tangan kita, kuasa Roh Kudus, biarlah hati yang baru mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah, oh Roh di hidupku, hidup, haleluya, 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 amin, 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 haleluya, haleluya, amin, amin. Makasih Tuhan, kasih Roh Kudus, Tuhan yang baik buat kami dalam setiap apa yang Kau buat dalam hidup kami. Itu semua mau mendatangkan kebaikan buat kami. amin, Firman pagi ini juga menegur kami, tetapi di dalamnya ada pemulihan yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan mau supaya kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kami tidak bisa bawa pengalaman rohani kami yang lalu-lalu di hari ini, tetapi kami harus buat, kami harus kerjakan, kami harus terpertahankan iman kami, pengharapan kami, kasih kami tetap berkualitas sampai hari ini ya Tuhan. Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan sepanjang hari ini. Rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak mereka, suami istri mereka, pekerjaan mereka, bisnis toko mereka, roh jiwa tubuh mereka, kesehatan mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat-Nya Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, mereka yang sakit hamba berdoa jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit yang mereka derita, tapi Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib, bilur Tuhan yang berkuasa sudah menyembuhkan, menjamah mereka pagi hari dalam nama Yesus. Demikian pula tangan-tangan yang terangkat, mereka yang lemah, mereka yang putus asa, mereka yang tidak berpengharapan lagi, mereka yang kecewa, mereka yang hilang sukacita, hamba berdoa dalam nama Yesus, pulihkan mereka Tuhan, belas kasihan Tuhan, memulihkan mereka semua. Tangan-tangan yang terangkat yang usahanya sedang menurun, macet Tuhan, bisnis-bisnis yang tidak jalan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memberkati setiap usaha pekerjaan daripada setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, menolong kami, membela kami, memberkati setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sambut hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.